Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berbahagia sekali pada malam hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, menikmati keindahan daripada Tuhan. Ini semua karena kemurahannya. Saudaraku, kita mau belajar firman Tuhan, yaitu tentang jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju ke maut. Saudaraku, saat-saat seperti inilah banyak orang mau pilih jalan sendiri, mau ambil jalan sendiri. Kita mesti berhati-hati. Saudaraku, saya akan bacakan di dalam Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku, jalan disangka orang lurus, pikirannya lurus, pikirannya lempeng, atau saudara tidak berbelok-belok, tapi ternyata itu jalan menuju jurang. Saudara, ini dialami oleh Abimelekh, saudaraku, bersama dengan istrinya saudara Naomi, ya, dengan Elimelekh, saudaraku. Mereka tinggal di Bethlehem, saudaraku, bersama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Saudara, saat itu di Bethlehem terjadi kelaparan, terjadi kesulitan. Saudara, seperti saat ini, berapa orang mengalami kesukaran, kesulitan. Saudara, menghadapi PHK, menghadapi, saudaraku, pekerjaan yang sekolah terganggu, kesehatan orang tidak berani, saudaraku, pergi keluar rumah jauh-jauh. Saudara-saudara, Elimelekh melihat Bethlehem waktu itu dalam keadaan kelaparan, saudaraku, tapi dia akhirnya memutuskan sesudah dirunding bersama-sama, mereka menentukan turun ke Moab. Saudara, padahal jelas ini kota yang dikutuki oleh Tuhan. Saudaraku, kota yang tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, berapa orang pilih daripada ikut Tuhan Yesus susah-susah, mulai jalan sendiri. Saudara, merencanakan untuk pergi ke dunia, atau bahkan ada yang pindah ke kepercayaan yang lain. Itu di hadapan Tuhan seperti Elimelekh turun ke Moab bersama keluarganya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka pikir di Moab ini menjanjikan, bisa membuat kehidupan mereka lebih baik. Saudara, sesudah sampai di Moab, akhirnya Mahlon dan Kilion, saudaraku, mendapatkan istri orang Moab. Bayangkan, sampai tinggal di Moab dan akhirnya mereka bersatu, saudaraku, dengan perempuan-perempuan di Moab. Mahlon dan Kilion, saudara, menikah dengan Orpa dan Rut. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tangan Tuhan menentang mereka. Jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Saudaraku, akhirnya satu persatu bapak dan kedua anaknya ini, Elimelekh, Mahlon, Kilion, mati di Moab. Saudaraku, tinggal Naomi. Dia kembali lagi pulang, saudara, ke Bethlehem. Waktu orang-orang lihat keadaan daripada Naomi, mereka bertanya, mereka bahkan terkejut, bukankah ini Naomi, saudaraku, yang artinya manis, saudara? Tapi Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara itu pahit, saudaraku. Kalau saudara di Jawa itu ada minuman yang pahit, namanya Butrowali. Wah, orang yang di Jawa tahu, saudaraku, itu pahitnya minta ampun. Saudara-saudara,
Orang yang tidak berjalan dalam pimpinan Tuhan itu ujungnya pahit. Saudaraku, bahkan kalau diteruskan binasa, ujungnya neraka. Roma 6:23, upah dosa itu maut. Itu sebabnya kita jangan ambil jalan sendiri, saudara. Kalau masalah kehidupan, nafkah sehari-hari, jangan undur dari Tuhan. Jangan ambil jalan sendiri, dikira lurus, dikira bisa mengatasi. Dari berapa orang mereka pergi ke luar negeri. Satu bapak dulu, saudara, waktu saya masih di Surabaya, bilang pada saya mau kerja di luar negeri. Saudaraku, untuk kumpul duit, saudaraku, ternyata sampai di sana pulang, saudaraku, tinggal nama. Saudaraku, di sana justru gagal total seperti Elimelech ini. Sebab dikira bisa dapat duit banyak. Berapa orang berusaha seperti ini? Kadang-kadang bekerja secara jujur, mereka tidak tahan. Saudara, tidak mau taat. Akhirnya mereka jalan gelap. Mungkin sebagai, saudaraku, penyelundup, mungkin sebagai pencuri, mungkin sebagai koruptor, sehingga akibatnya mereka sangat menderita. Saudaraku, apalagi yang berlasat-lasat dalam dosa. Berapa orang mereka berlasat-lasat dalam dosa? Saudara, jangan dikerjakan. Tapi kita mau, saudaraku, tetap setia pada jalan Tuhan. Saudara, terbukti Boas ini orang yang tetap tinggal di Bethlehem. Dalam masa sulit, masa kelaparan, dia tetap tinggal di Bethlehem. Akhirnya menjadi orang yang sukses. Saudara, memiliki perkebunan, memiliki ladang-ladang yang berhasil. Saudara, jangan takut. Karena apa? Tuhan itu ada batas waktu, saudara. Ujian itu ada batasnya. Kesulitan ada batasnya. Saudaraku, kalau orang ujian paling lama mungkin seminggu, 10 hari. Tidak ada orang ujian itu 2 tahun, saudaraku. Hancur, ya kan? Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan. Tuhan bilang, aku besertamu, aku tinggal di tengah-tengahmu. Saudaraku, orang Israel 40 tahun di padang belantara, saudaraku, hanya disertai dengan tiang awan, tiang api. Bayangkan, saudara-saudara dikasihi Tuhan, setiap hari turun mana, saudaraku, seperti embun dari sorga. Lalu mereka minum dari sebuah batu yang memancarkan air untuk sekitar hampir 2 juta orang. Bayangkan, 40 tahun, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu, saudaraku, jangan kita ambil jalan sendiri. Tanya Tuhan, sembahyang. Jalan Tuhan itu adalah jalan damai sejahtera. Dan orangnya bisa sabar, bisa menahan diri, tidak ambil jalan dosa. Kita berdoa pada malam hari ini bagi saudara yang dalam kebimbangan antara mau meninggalkan Tuhan atau saudara mau undur dari Tuhan. Malam ini saya berdoa buat saudara, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan melihat hati-hati yang dalam kebimbangan. Tuhan tolong supaya kami tidak ambil jalan sendiri. Kami pikir lurus, kami pikir berhasil, tapi ternyata itu jalan Tuhan menuju maut. Disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Tolong Tuhan, dalam nama Yesus, kuatkan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, pelajaran Elimelech dan Mahlon Kelion ini biar menjadi pelajaran buat kami.
segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semua yang kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Ya, selamat malam saudaraku. Kita sampai berjumpa dalam acara selanjutnya. Selamat menikmati malam hari ini. Haleluya. Amin.